Pak Ahmad Dhani itu, Mas Ahmad Dhani ini sebagai anggota DPR RI terpilih, dan beliau masih memiliki cita-cita dan memiliki fokus terhadap apa yang akan dikerjakan ketika beliau menjadi anggota DPR RI. Tapi apakah beliau punya pemikiran menjadi calon wali kota? Sependengaran saya iya, tetapi apakah periode hari ini saya tidak tahu. Pak sosok Pak Dekarwo yang sudah khatam ya kan di birokrat, khatam dalam eksekutif pemerintahan, khatam dalam dunia politik, aktivis dari muda ya kan. Saya rasa beliau akan menjadi mentor yang luar biasa buat Mas Bayu, dan itu menjadi perhitungan kami. Oke. Seberapa ini sih dinamisnya sih? Jadi kan kalau kita sekarang lihat bursanya kan baru paling kuat masih Bukovipa. Iya. Di Gerindra pripun? Selamat sore Sobat Berita Jatim, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya sendirian sih, karena host yang lain si Mbak Elni lagi nggak bisa datang. Tapi kali ini kita akan bicara Press Klar kali ini kita kedatangan tamu yang menarik. Kita akan banyak bicara soal bagaimana ini kan sebentar lagi Surabaya akan bikin hajat soal Pilwali ya, berapa kayak mungkin sekitar jadwalnya sekitar bulan November, dan bareng sama mungkin semua daerah, bahkan bareng sama Pilgub Jawa Timur. Nah, ini lagi rame nih satu partai yang prestasinya keren banget di pemilu kemarin, suaranya bisa naik 2 kali, dan kabarnya juga bakal lagi mengajukan beberapa nama buat jadi pesaing di Pilwali nanti. Nah, buat ngobrol, kita akan banyak ngobrol itu, dan di sini sudah hadir Mas Cahyo Harjo. Saya singkat aja ya, Mas Cahyo Harjo Prakoso. Saya ulangi, Mas Cahyo Harjo Prakoso. Beliau adalah Ketua Gerindra Surabaya. Ya, nanti kita akan bicara banyak, ngobrol banyak soal ya seputar isu politik yang lagi ramai di Surabaya. Oke, selamat siang Mas Cahyo. Siang Mas, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita nyantai aja ya, ini kan jamnya ngobrol aja, kita nggak terlalu serius sih. Mas, ini kan lagi rame. Ya. Kemarin Pileg juga rame, dan baru kemarin ini mungkin juga prosesnya baru belum lama lah. Ya. Dan ini kita udah mulai bersiap soal Pilwali. Gimana Mas persiapannya ini? Gerindra sendiri. Ya, hari ini kita sudah menuntaskan salah satu perjuangan politik yang jadi cita-cita Partai Gerindra, yaitu memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029, dan kami memiliki tugas baru bagaimana mempersiapkan calon pemimpin atau calon kepala daerah untuk kota Surabaya yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Presiden terpilih ke depan. Karena kami mengetahui meskipun kami memiliki presiden terpilih, kalau tidak disertai atau dibarengin sama kepala daerah yang memiliki persepsi, pemikiran, dan cita-cita yang sama, maka impian kita bersama menjadikan Indonesia yang maju, Indonesia yang emas di 2045 tidak bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Dan tentu hari ini kami sudah melakukan komunikasi politik, baik di tingkat elit politik di kota Surabaya, maupun juga menjaring aspirasi dari masyarakat dan kader-kader kami di Gerindra Surabaya dari tingkat kecamatan, kelurahan, sampai anak ranting dan lain-lainnya. Siapa kira-kira sosok yang mampu untuk menjadi pemimpin dari seluruh kelompok masyarakat yang ada di kota Surabaya. Sempat beredar beberapa nama. Ini saya langsung aja itu. Iya, nggak apa-apa. Ada kemarin kan Pak Anwar Sadat sempat nyinggung soal Mas Ahmad Dhani. Ya. Sementara Mas Ahmad Dhani sekarang kan lagi menang di DPR RI. Itu bener nggak sih bakal jadi jagonya? Ya, semuanya masih dinamis ya. Karena bagaimanapun Pak Ahmad Dhani itu, Mas Ahmad Dhani ini sebagai anggota DPR RI terpilih, dan beliau masih memiliki cita-cita dan memiliki fokus terhadap apa yang akan dikerjakan ketika beliau menjadi anggota DPR RI. Tetapi apakah beliau punya pemikiran menjadi calon wali kota?
Sependengaran saya iya, tetapi apakah periode hari ini saya tidak tahu. Belum tahu. Memang nama Pak Ahmad Dhani merupakan salah satu nama yang disampaikan oleh kader kami di tingkat bawah dan sudah kami sampaikan di DPD maupun DPP. Tetapi apakah beliau yang menjadi satu-satunya calon yang akan diusung Gerindra, ini masih sangat dinamis. Masih sangat dinamis. Ada nama lainnya sih? Kalau di internal Gerindra banyak Mas sebenarnya, kan ada Pak Hadi Rediansyah yang memang sudah running, bahkan sudah daftar di beberapa partai. Oh gitu. Dan berkomunikasi dengan beberapa partai. Lalu juga ada nama yang sempat menjadi masukan dari kader, Pak Rahmat Muhajirin. DPR RI aktif hari ini. Ya. Lalu juga ada beberapa nama seperti Ajeng Wirawati, DPRD Kota Surabaya aktif dan terpilih kembali. Dan banyak sekali masih nama-nama dari internal. Tapi juga ada masukan dari beberapa masyarakat maupun kader yang juga memperhitungkan incumbent, yaitu Pak Eri Cahyadi. Karena bagaimanapun kita juga melihat dalam kepemimpinan beliau, meskipun kami berbeda pandangan politik, tapi kami harus fair bahwa dalam kepemimpinan beliau banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diberikan kepada masyarakat Surabaya. Salah satunya adalah yang menjadi concern bagi kami di Partai Gerindra, bagaimana beliau bisa meningkatkan IPM di Kota Surabaya. Indeks pembangunan manusia di Kota Surabaya yang saat ini nomor 1 di Jawa Timur dan terus meningkat. Ini adalah suatu prestasi yang tidak bisa kita nafikan, sesuatu yang baik dan harus dilanjutkan. Tetapi dalam keberlanjutan ini kan harus ada sinergi, harus ada kolaborasi, harus ada gotong royong. Tidak bisa hanya menjadi satu kelompok saja, harus ada kebersamaan. Nah, simbol kebersamaan inilah yang harus kita diskusikan. Ke depannya seperti apa. Tapi dari sekian nama itu belum ada yang paling berat gitu. Maksudnya paling kuat di antara di internal itu. Saya rasa kalau misalkan kita bicara pilkada atau kontestasi pemilu itu semuanya memiliki kesempatan yang sama. Sama ya? Iya, kan karena pemilu itu kan bukan 1+1 tambah 2 kan. Semuanya masih bisa terjadi, Mas, gitu. Jadi saya rasa semua memiliki potensi yang kuat, sama-sama kuat gitu. Di antara calon-calon yang sudah Anda sebutkan, ada nggak sih yang dari luar partai? Di luar Gerindra maksudnya? Di luar Gerindra ya, hari ini di luar Gerindra sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh muda yang potensial ya. Salah satunya misalkan yang sudah beredar dari Golkar, Mas Bayu Erlangga, merupakan Dewan Provinsi sebelumnya, menantu dari Pak Dekarwo, yang tentu jaringan politiknya, komunikasi politiknya sudah tingkat nasional. Lalu kami juga melihat Mas Hendy Setiono sebagai pengusaha muda yang bisnisnya sudah tingkat nasional bahkan internasional. Maka bagi kami di Partai Gerindra sosok beliau juga kami perhitungkan. Ada juga tokoh pengusaha muda seperti Mas Ali Afandi, Ketua Kadin Surabaya. Itu juga menurut kami beliau memiliki potensi. Kenapa kami fokus terhadap tokoh-tokoh pengusaha juga? Karena Surabaya ini adalah epicentrum, tidak hanya epicentrum politik dari Jawa Timur, tetapi juga epicentrum ekonomi di Jawa Timur. Bahkan bisa dikatakan Indonesia Timur. Semua pusat ekonomi, perputaran ekonomi, dan diskusi politik semuanya ada di kota Surabaya. Maka kita membutuhkan sosok pemimpin yang juga memahami dunia industri maupun dunia usaha yang ada di kota Surabaya maupun sekitar Surabaya. Seperti itu. Maka dengan sinergi kemampuan politik, birokrasi, dan kemampuan dunia industri, maka Surabaya ini akan bisa menjadi kota yang luar biasa maju dan bisa memberikan kebaikan buat masyarakat. Itu harapan kami. Gitu. Dari lingkup militer ada enggak? Militer veteran yang jelas kan? Ya veteran ya, tapi belum sih. Hari ini kami belum melihat. Dulu kan kami ada calon Pak Mahfud Arifin kan 2020. Tapi apakah beliau hari ini mau maju di Surabaya lagi, kami belum tahu itu. Belum tahu. Kalau kasusnya kan kemudian kita bicara soal posisi. Iya. Kan masih ada namanya wali kota, ada wakilnya. Ya. Nah, ini komposisinya bagaimana? Apakah kemudian nanti pegang misalkan Gerindra rela untuk menaruh calonnya di wakil, atau memang harus tetap di wali kotanya? Iya. Kalau biasanya memang partai politik yang memiliki jumlah kursi tertinggi itulah yang menjadi nomor satunya, yang lainnya nomor 2 yang melengkapi. Tetapi bagi kami Partai Gerindra,
posisi nomor 1 atau 2 atau perolehan kursi di legislatif atau tidak itu bukan menjadi acuan utama kami. Tetapi yang paling penting, paslon ini benar-benar diminati masyarakat dan bisa memberikan manfaat apa tidak buat masyarakat. Jadi kita tidak berbicara pertama kepentingan politik pribadi, kita tidak hanya berbicara tentang bisa menang atau kalah, tetapi kita juga harus berbicara nanti kalau menang ini bisa memimpin masyarakat Surabaya enggak? Percuma kita mengusung orang, tetap dia bisa menang, tetapi ternyata tidak mampu memberikan kebaikan untuk masyarakat. Maka pertanggungjawaban kami sebagai partai politik, kami gagal untuk bisa memberikan suksesi kepemimpinan kepada masyarakat Surabaya. Ini yang harus kita pahami bersama. Tidak hanya tentang kekuasaan legislatif, jumlah kursi, tidak hanya tentang menang kalah, tetapi harus bagaimana kita berpikir bisa memberikan kebaikan buat arek Surabaya kan gitu maksudnya. Oke, bicara soal koalisi sekarang. Gerindra kan dalam pemilihan legislatif kemarin di Surabaya dapatnya 8 kursi. Dapat peningkatan 2 kali lipat. Tapi kan untuk mengajukan calon kan masih butuh 2 kursi lagi. Penjajakan koalisinya kayak gimana sekarang? Kebetulan kami ini kan selain ketua Partai Gerindra juga kemarin sebagai ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran Kota Surabaya. Dan kami diberikan tugas untuk mengkoordinasikan teman-teman parpol KIM kemarin. Ada Golkar, PSI, PAN, dan partai-partai Demokrat dan partai-partai non-parlemen lain, PBB, Gelora, dan lain-lainnya. Hingga hari ini komunikasi kami sangat baik, sangat cair, dan kita memiliki suatu pemikiran yang sama, Mas, bahwa calon kepala daerah dari Surabaya ini harus benar-benar yang bisa sejalan linear dengan pemerintahan pusat ke depan itu. Nah, sosoknya seperti apa? Itu apakah harus dari partai KIM atau tidak? Itu tergantung. Itu. Jadi kami tidak melihat hanya ini kalau misalkan partai A yang bagian dari KIM maka dia semangatnya sama nih dengan Prabowo Gibran misalkan. Kalau tidak satu partai maka tidak sama semangatnya. Itu juga belum tentu. Kita lihat bagaimana komitmen dari calon-calon yang beredar ini kepada masyarakat, apakah sesuai dengan visi misi atau cita-cita dari Prabowo Gibran ke depan. Seperti itu. Tapi koalisi masih bagus lah. Dengan Golkar kami komunikasi bagus, dengan PSI kami juga baik. Bahkan Golkar insya Allah saya tidak mendahului, tapi insya Allah yang paling kemungkinan besar sudah pasti berkoalisi, insya Allah pasti berkoalisi adalah Partai Golkar hari ini. Gitu. Tetapi dengan siapa calonnya ini masih kita otak-atik kalau masih itu. PSI bagus, lalu PAN kami komunikasi juga baik, Demokrat juga cukup baik. Ya kita masih panjang ini, Mas. Pendaftaran kan 27 Agustus. Iya, masih. Ini masih bulan Mei. Mei 2 bulan lah ya kan. Tapi masih panjang. Meskipun masih panjang, sudah ada belum yang menyodorkan nama nih? Oh, sudah. Sudah ya. Handphone tuh selalu WA-nya tuh masih ting-tang ya, nyala terus. Komunikasi politik itu hampir tiap hari kita ketemu gitu, merumuskan yang terbaik lah seperti itu. Sudah ada juga belum soal ini sama siapa, A sama B, B sama C itu sudah ada belum? Ya kalau misalnya gambaran itu sudah ada. Gambaran kasar lah ya. Karena kan hingga hari ini calon yang betul-betul muncul, definisi munculnya kan di lapangan kelihatan gambarnya lah Mas ya kan. Belum ada selain incumbent kan begitu. Iya. Kita kalau berbicara secara kasat mata ya, muncul di lapangan, definisinya muncul di lapangan kan ada baliho, ada alat peraga dan lain-lainnya. Kan baru incumbent. Ya. Tapi calon lain masih belum berani muncul gitu. Kalau Gerindra sendiri nggak mau mancing ini? Mancing siapa nih? Siapa gitu kayak gitu. Ya nanti lah Mas. Kalau soal Mas Ahmad Dhani yang kemarin muncul kan sudah disampaikan ketua harian kami, ya itu merupakan bagian dari kita melihat respon masyarakat seperti apa. Itu. Apakah masyarakat memang juga memang banyak juga yang menyampaikan kepada kami Mas Ahmad Dhani itu baik untuk memimpin Kota Surabaya, tetapi pasti juga ada suara lain. Nah, tugas kami dari partai politik
sebagai seorang pemimpin itu harus mampu mendengar suara yang tidak terdengar. Nah itu. Nah ini yang susah kan. Suara cenayang. Suara cenayang kan. Suara orang-orang di pinggir kali, suara orang yang di kampung-kampung. Ini kan harus kita dengar karena mereka yang betul-betul merasakan problem bangsa hari ini. Nah itulah yang kami terus mendapatkan masukan dan kami lihatlah ke depannya siapa yang akan kita usung. Mas tadi sempat nyinggung, Mas Cahyo sempat nyinggung soal nama Mas Bayu. Ya. Yeah. Kuat nggak sih sebenarnya kalau pertimbangan dari internal partai? Melihat kan track recordnya Mas Bayu sendiri kan masih istilahnya dalam dunia politik masih ya belum terlalu lama lah. Saya tidak kemudian tidak bisa mengatakan masih kayak kemarin sore tapi memang kan track recordnya masih belum terlalu lama. Iya. Kira-kira apa kalau memang masuk radar pertimbangannya apa kira-kira? Yang pertama itu adalah kemampuan komunikasi politiknya yang menurut kami cukup baik. Ya, kan? Dan relasi politik beliau sudah di tingkat nasional dan ini penting. Seorang pemimpin di kota Surabaya, kota yang luar biasa besar, kota terbesar, menurut saya kota terbesar nomor 1 ya, karena DKI kan provinsi. Maka kita membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki relasi nasional bahkan internasional kalau bisa. Itulah yang akan bisa membuat kota ini akan menjadi maju. Yang kedua, meskipun beliau baru, tapi beliau kan sudah pernah menjabat sebagai DPRD provinsi periode 2019 kemarin, dan sempat menjadi petinggi parpol. Dan beliau juga bagaimanapun kita tidak bisa lepas sosok Pak Dekarwo yang sudah khatam ya kan di birokrat, khatam dalam eksekutif pemerintahan, khatam dalam dunia politik, aktivis dari muda ya kan. Saya rasa beliau akan menjadi mentor yang luar biasa buat Mas Bayu dan itu menjadi perhitungan kami. Dan kita lihat kan masyarakat kita juga melihat calon pemimpin muda ini cukup antusias gitu, cukup positif seperti itu. Seperti kami ini kan kemarin juga alhamdulillah terpilih sebagai DPRD provinsi untuk Jawa Timur. Dan kami juga mungkin bisa dikatakan sosok muda dan alhamdulillah kami lihat di masyarakat ternyata sosok muda ini juga diharapkan oleh masyarakat, banyak juga sentimen-sentimen positif dengan calon-calon muda yang terjun dalam dunia politik. Karena memang generasi muda harus mau terjun dalam dunia politik, harus mengambil peran dalam kepemimpinan ke depan, seperti itu. Nah, Mas Cahyo ini kan muda, terus dia lumayan sukses di karir politik dan sekarang posisinya selain sebentar lagi dilantik jadi anggota DPRD Jawa Timur dan sekaligus menjabat sebagai ketua Gerindra Surabaya. Nama sendiri masa nggak mau masuk, Mas? Kalau diskusi kader masyarakat ada pasti ya kan? Iya, makanya saya kan ngeliat profesornya Mas ini kan komplit semuanya udah ada. Komplit dari mananya kan gitu? Enggak, saya kan harus belajar dulu gitu karena saya diajarkan oleh bapak saya, itu orang tua saya maupun bapak ideologi saya ya kan. Bagaimana kalau kita berpolitik itu harus harus sabar. Dalam karir itu harus sabar. Jangan ojo kesusu kalau kata Pak Presiden kan jangan ojo kesusu. Nah itu saya ada hitungan itu. Kebetulan saya kan sebelumnya staf sus di MPR RI. Staf sus dari Pak Ahmad Muzani. Kami diberikan tugas untuk maju, untuk melayani masyarakat, alhamdulillah terpilih. Dan ketika terpilih, ada masukan-masukan dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat kami untuk maju di Pilwali. Kami sampaikan bahwa kami belum mampu untuk terjun di Pilwali Surabaya. Gitu. Masih ada calon-calon yang lebih layak lah, lebih mampu, lebih kompeten, lebih kredibel daripada saya. Tapi dorongan dari teman-teman ada? Alhamdulillah ada gitu. Berarti kan kami dianggap sosok yang baik kata orang kan gitu kan. Tapi apakah ini masih banyak kader Gerindra yang lebih senior, lebih capable, lebih memiliki kompetensi di bidang itu. Tapi yang paling penting adalah siapa yang akan kita usung nanti ke depan adalah sosok pemimpin yang memiliki kompetensi, moralitas dan integritas. Itu yang paling penting. Kalau misalnya pinter aja tapi nggak punya moralitas sama integritas ya. Iya. Ya kan? Di dalam dunia sekarang kan sekarang ini kan tantangan ke depan ini kan semakin besar.
seperti itu, Mas. Kalau bicara soal sinyal, sudah ada belum sih dari DPP? Kira-kira akan siapa gitu? Memang di Gerindra kan mekanisme penunjukan paslon, dan menurut saya seluruh partai politik ya, penunjukan paslon itu kewenangan dari Ketua Umum DPP. Begitupun kami di Partai Gerindra, kewenangan penunjukan adalah dari DPP, dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Ketua Dewan Pembina. Apakah ada nama-nama? Ya memang masih dinamis. Kami di DPC diminta untuk terus mendengar aspirasi masyarakat, terus dekat dengan akar rumput, kira-kira yang memang dibutuhkan masyarakat itu apa. Kembali lagi, bukan bicara tentang menang kalah dulu, tetapi apakah sosok yang kita dorong ke depan bisa memimpin kota Surabaya, kan begitu. Mimpin kota itu nggak gampang loh, Mas. Ya kan? Kecamatan aja susah. Ya kan, iya. Jangan kecamatan, jadi RW aja nggak gampang ya kan. Didatengin warga, Pak KTP saya, Pak ini bansosnya nggak turun, Pak ini banjir, Pak kemalingan, ya kan. Ya, banyak sekali problem-problem dari masyarakat. Ketua RW aja udah kayak gitu. Apalagi menjadi seorang wali kota, tentu tanggung jawab moralitasnya lebih besar. Dan itu membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki integritas dan konsistensi. Oke, ada peluang juga tadi Mas Cahyo ngomong soal Mas Eri. Kita bicara soal inilah, potensi koalisi dengan PDIP. Ini kan kemarin Pak Awi bilang kalau kayaknya PDIP bakal Surabaya, bakal ngajukan cuma nama itu. Terus gimana Gerindra itu menjalin? Kan ini kan otomatis kan secara tidak langsung sudah tidak ngasih alternatif apapun. Nah, peluang untuk istilahnya mendekati PDIP ribut. Sebenarnya bukan mendekati ya. Kami dengan PDIP, dengan Mas Awi, dengan Pak Wawali, Mas Armuji, Mas Eri, komunikasi kami sangat baik. Karena kami memiliki satu semangat yang sama. Beda pandangan politik itu biasa. Tapi kita sebagai pemimpin bangsa, pemimpin kota Surabaya, dalam hal ini partai politik maupun eksekutif, cita-citanya yang sama, memberikan kebaikan buat masyarakat Surabaya. Masalah perbedaan politik tuh nanti dulu lah gitu kan. Dan karena itulah kami juga melihat sosok Pak Eri ini menjadi pertimbangan kami. Tetapi ketika tapi kan kami juga menghormati posisi Pak Wali Kota atau Pak Eri Cahyadi. Beliau bagaimanapun adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya kan, PDIP. Ya, keputusan dari PDIP seperti apa kami kan tidak bisa intervensi. Ketika memang keputusannya beliau paket sama Eri Armuji, maka kami tentu dari Partai Gerindra memiliki pandangan lain. Dan itu menurut saya sah-sah saja, karena sebagai partai politik kita ingin adanya suatu proses demokrasi yang terus berjalan di kota Surabaya. Kan seperti itu. Jadi masih ya semuanya belum fix ya, belum final ya. Selama belum mendaftar ke KPU sebagai seorang paslon, itu semua masih bisa berubah. Kita berbicara Pilpres 2019. Benar. Ya kan? Selama belum daftar ke KPU, Mas, semuanya masih bisa berubah. Bisa aja tiba-tiba kan jenengan yang ditarik kan jadi calon wali kota, nggak tahu juga kan. Ya tapi modal saya nggak kuat, Mas. Nggak kuat semuanya. Jadi semuanya masih dinamis, Mas, sangat dinamis. Kita singgung sedikit soal Pilgub ya. Oke. Seberapa ini sih dinamisnya sih? Jadi kan kalau kita sekarang lihat bursanya kan baru paling kuat masih Bukovifa. Iya. Di Gerindra pripun? Gimana ini? Apa mungkin untuk masuk ke sana tetap Bukovifa atau mungkin ada potensi untuk calon lain? Partai Gerindra jauh sebelum Pilpres sudah, ketika masa kampanye Pilpres ya, sebelum pencoblosan, sudah memberikan rekomendasi kepada Bukovifa sebagai calon gubernur. Tetapi apakah itu menjadi suatu paslon, ini masih sangat dinamis. Meskipun memang kami komunikasi dengan Mas Emil sangat baik, tetapi tentu kami juga memiliki semangat kan, bagaimana Partai Gerindra bisa membersamai kepemimpinan Bukovifa di Jawa Timur. Dan saya rasa partai-partai lain juga, kita lihat di media kan,
partai lain juga ingin membersamai kepemimpinan Bukoviva ke depan. Tinggal siapa yang dihendaki oleh Bukoviva, kan seperti itu. Nah itu. Tapi hingga hari ini Bukoviva kami dengar masih nyaman gitu dan ingin terus meneruskan bersama Mas Emil. Dan kami sangat menghormati kondisi tersebut. Tetapi Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami kader di Gerindra Jawa Timur, untuk Pilgub Jatim kita akan mengusung bersama Bukoviva. Seperti itu. Terapi kalau untuk Mas Emilnya masih belum tahu juga. Nah, saya nggak komen itu, Mas. Semua masih dinamis. Siapa nggak tahu kalau punya calon lain gitu kan? Ya. Apalagi kan kalau Mas Emil sekarang lagi ditarik-tarik juga. Ya, Mas Emil kan juga memiliki potensi menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo gitu. Karena beliau, saya tahu beliau adalah sosok muda yang luar biasa gitu. Jadi semua masih dinamis sih, Mas gitu. Tetapi intinya Partai Gerindra berkomitmen untuk bersama dengan Bukoviva dalam Pilgub mendatang. Hingga hari ini. Komitmennya masih itu ya sementara? Masih. Hingga hari ini komitmen kami adalah bersama Bukoviva. Ada nggak komitmen? Saya harus sedikit ngisik aja, bener nggak sih? Saya jangan-jangan nanti ternyata di belakangnya pengennya ada calon lain. Ada calon lain gitu. Justru sebenarnya kalau mau cari calon lain bukan di Gerindra. Kan di Gerindra. Tapi partai pemenang pemilu di provinsi. Kan pemenang pemilu provinsi Jawa Timur bukan kami. Ya kan, kami kan nomor 2 bersama dengan PDI Perjuangan. Nah, partai pemenang inilah yang akan menentukan apakah membersamai Bukoviva atau memiliki paslon sendiri. Loh, kalau kau join sama partai lain, apalagi sama PDIP kan beres, Mas. Mau berantem aja tetap kuat. Iya. Tapi begini, kita harus melihat kondisi perpolitikan di Pilpres 2024 kemarin. Bahwa masyarakat kita itu ingin pemilu itu berjalan dengan damai, berjalan dengan sejuk, tidak ada perpecahan, tidak ada suatu jurang perbedaan yang tinggi seperti itu, yang besar. Nah, itu menjadi semangat kami juga di Jawa Timur agar gimana kalau kita bisa mengusung Bukoviva bersama-sama, agar kita ini perpecahan di kelompok masyarakat atau pemilu ini udah selesai lah. Kita fokus untuk bagaimana bisa membangun Provinsi Jawa Timur maupun Kota Surabaya menjadi seperti yang diimpikan oleh semua masyarakat. Itu aja. Waktu kita jangan habis untuk itulah, rasanya gitu, untuk perpecahan dan lain-lain, perbedaan pendapat yang terlalu berlebihan seperti itu. Terakhir mungkin satu, ini mungkin di luar seputar koalisi dan macam-macam. Yang dibutuhkan Jawa Timur sekarang itu apa sih, Mas? Apalagi kan kita ngomong sebentar lagi Jakarta udah pindah ke IKN. Iya. Dan karena ibu kota itu di IKN, daerah yang akan menjadi epicentrum penyambung ke IKN itu Jawa Timur atau Surabaya. Maka Surabaya ini harus mempersiapkan diri. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan Jawa Timur ini, mempersiapkan generasi muda kita, sumber daya manusia kita. Kunci keberhasilan dari suatu bangsa adalah memiliki sumber daya manusia yang kredibel, yang kuat. Meskipun kita memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, Indonesia ini sumber daya alamnya luar biasa. Jawa Timur luar biasa, Surabaya juga luar biasa. Tapi kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang kredibel, sumber daya manusia yang bisa kompetitif, dan juga sumber daya manusia ataupun generasi muda yang selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita tidak bisa mengeksplor kekayaan kita untuk kebaikan anak cucu kita ke depan. Nah, maka harapan kami bagaimana nanti ke depan kepemimpinan di Jawa Timur maupun Surabaya lebih fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia kita. Bagaimana sumber daya manusia kita betul-betul kuat, betul-betul kompetitif untuk bisa menjadi bagian dari kepemimpinan mendatang. Itu sih menurut saya yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai bangsa. Oke, menarik sih. Iya kan gitu, Mas. Panjang dan kayak ini memang masih panjang waktunya ya. Waktu untuk pendaftaran tanggal masih bulan apa, tapi kok dinamisasinya orang tuh udah banyak yang
penasaran ya ke depan. Kalau bahasa Jawanya gatuk-gatuk kayak oh iki kan gitu. Nah iya itu makanya. Ya nggak apa-apa lah. Kan biar ada bahasan kan gitu. Oke Mas Cahyo, karena waktunya juga lumayan sudah mepet banget dan kita sudah istilahnya ya durasi tetap harus menjadi utama. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya. Terima kasih, dan Mas. keren obrolannya. Kadang semoga saja bisa berlanjut di forum lain kalau saya bisa ketemu juga. Saya terima kasih banyak undangannya. Semoga kita bisa berkolaborasi untuk memberikan informasi masyarakat calon pemimpin yang memang bisa membangun kota Surabaya menjadi lebih baik lagi. Iya, Surabaya harus jadi lebih baik dan karena dia bakal jadi epicentrum kan. Iya, betul sekali. Thank you. Ya, oke, Sobat Berita Jatim, obrolan kita cukup panjang dan menarik. Ke depan ini bakal banyak. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi karena yang pasti masih semua dinamis. Dan kita tunggu nanti episode selanjutnya kita akan banyak ngobrol dengan tokoh-tokoh lain yang soal kondisi Surabaya dan Jawa Timur, terutama di Press Klar Berita Jatim, biar politis tetap romantis. Oke, tunggu di episode berikutnya. Thank you.